Selamat pagi Budian, perkenalkan nama saya Olivia Ivana Natasha Manuang dengan NIM 24400-564. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu hibah dalam hukum agraria. Oke, sebelum itu kita masuk dulu apa itu pengertian hukum agraria secara umum. Yaitu hukum agraria merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang hak-hak penguasaan atas tanah serta hubungan hukum antara manusia dengan tanah. Secara sederhana, hukum agraria itu mengatur bagaimana tanah dikuasai, dimiliki, dimanfaatkan, dan dialihkan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik antara individu, masyarakat, maupun negara. Dasar hukumnya agraria itu di nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UUPA. UUPA itu lahir dengan semangat untuk menggantikan sistem hukum kolonial Belanda yang tidak adil dan menggantikannya dengan sistem hukum nasional yang berdasarkan asas keadilan sosial, kemakmuran rakyat, serta kepastian hukum. Yang kedua itu pengertian hibah dalam konteks hukum agraria, yaitu dalam konteks hukum agraria, hibah itu merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain tanpa adanya imbalan atau pembayaran. Dilakukan secara sukarela dan dalam keadaan hidup, bukan warisan ya. Dan secara umum, pengertian hibah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KU Perdata pasal 1666, yaitu hibah adalah satu perjanjian dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali kepada seorang penerima hibah yang menerima pemberian itu. Yang kedua, menurut hukum Islam, yang juga sering digunakan dalam hukum agraria di Indonesia, khususnya untuk tanah waris dan keluarga. Hibah adalah pemberian satu benda oleh seorang kepada orang yang lain pada waktu masih hidup, tanpa imbalan dan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang ketiga itu menurut hukum agraria nasional berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Hibah adalah salah satu cara peralihan hak atas tanah sebagaimana disebut dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum lainnya. Hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, yaitu PPAT. Dengan demikian, hibah tanah itu bukan sekedar pemberian secara lisan ya, tetapi harus dilakukan dengan kata otentik agar sah menurut hukum dan dapat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, yaitu BPN. Nah, sebelum itu kita juga kan kita udah tahu nih apa itu hibah, pengertian hibah secara umum, dan kita masuk ke unsur-unsur hibah dan tanah. Agar suatu hibah tanah sah secara hukum, terdapat beberapa unsur yang penting, yaitu adanya para pihak, yaitu penghibah, orang yang memberikan tanahnya, penerima hibah, orang yang menerima tanah tersebut, dan yang kedua, objek hibah, yaitu harus berupa tanah yang sah dimiliki oleh penghibah, adanya sertifikat atau bukti hak lain diakui hukum. Yang ketiga itu sifat pemberian, yang ada dalamnya itu cuma-cuma, yang artinya tidak ada imbalan atau pembayaran penerima hibah. Dan ada yang keempat, yaitu diperlukan akta otentik, yang dimana harus dibuat akta hibah tanah oleh PPAT, bukan sekedar surat biasa ya. Yang kelima itu dilakukan pada saat pemberian masih hidup. Hibah ini tuh berbeda-beda dengan warisan. Warisan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hibah dilakukan semasa hidup. Syarat sah hibah itu hibah tanah itu agar syarat sah hibah tanah biar diakui dan dimiliki kekuatan hukum harus memenuhi syarat sah perjanjiannya, bagaimana diatur dalam pasal 1320 KU Perdata, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang mana pemberi dan penerima harus sepakat tanpa adanya paksaan. Yang kedua, kecakapan para pihak. Kedua pihak
harus cakap hukum berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, suatu hal tertentu, yang dimana objek hibah harus jelas. Misalnya, tanah dengan batas luas tertentu. Dan yang keempat, itu tuh sebab yang halal. Hibah tidak boleh dilakukan dengan tujuan melanggar hukum, misalnya untuk menyembunyikan harta. Selain itu, hibah juga harus memenuhi syarat administrasi, antara lain yaitu kayak seperti yang dibuat dengan negara, yaitu akta PPAT didukung dengan sertifikat tanah asli disertai izin dari pihak terkait. Jika tanah memiliki status kasus, misalnya tanah tidak milik bersama atau tanah warisan atau tanah adat. Nah, kita masuk lagi ke prosedur atau tata cara hibah tanah. Pertama, itu langkah-langkah umum proses hibah tanah menurut ketentuan hukum agraria, yaitu pertama, pembuatan akta hibah di hadapan PPAT. Pemberian dan penerima datang ke kantor PPAT dengan membawa dokumen seperti pertama, sertifikat asli tanah. Itu tuh benar-benar harus pure. Emang nggak boleh fotokopian, guys. Terus adanya KTP atau kartu keluarga pihak. Yang keempat itu NPWP. Itu jika diperlukan ya, guys. Yang kelima itu ada surat persetujuan suami dan istri. Yang terakhir ada PPAT akan membuat akte hibah tanah sebagai bukti sah peralihannya hak. Yang kedua, pembayaran pajak dan bea cukai. Walaupun hibah bersifat cuma-cuma, tetapi ada juga biaya perolehan hak atas tanah bangunan, yaitu BPHTB, yang harus dibayar penerimaan hibah. Terus besaran BPHTB itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Yang ketiga itu ada pendaftaran ke kantor pertahanan, yaitu BPN. Setelah akta habis selesai penerimaan hibah, wajib mendaftarkan tanah ke BPN agar nama pemilik dan sertifikat itu berubah dari penghibah menjadi penerima hibah. Keempat itu ada penerbitan sertifikat baru. Setelah diverifikasi, BPN akan menerbitkan sertifikat baru atas nama penerima hibah. Inilah bukti akhir sahnya hibah tanah. Dan itu udah selesai, kita masuk ke kedudukan dan akibat hukum tanah hibah, yaitu tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali dalam kondisi tertentu seperti penerima hibah melakukan kejahatan terhadap penghibah. Itu tuh pasal 1688 KUH Perdata. Menimbulkan hak milik. Yang kedua tuh menimbulkan hak milik baru setelah proses hibah selesai dan didaftarkan penerima hibah menjadi pemilik sah tanah tersebut. Ketiga, tidak menimbulkan hak waris. Karena hibah dilakukan semasa hidup, maka tanah yang dihibahkan tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan setelah penghibah meninggal. Keempat, itu dalam konteks hukum Islam, hibah harus dilakukan dengan ijab kabul dan penerima harus sudah menguasai barang tersebut secara nyata. Hibah itu dapat batal jika belum terjadinya penyerahan fisik, yaitu kabahdah. Koreksi kalau saya salah ya. Dan kita masuk ke perbandingan hibah dan warisan. Kalau warisan tuh waktunya terjadinya tuh masa hidup dan meninggal dunia. Kalau hibah itu setelah pemberi, setelah pewaris. Dan warisan tuh bentuk peralihannya tuh imbalan untuk kematian. Kalau hibah tuh sukarela tanpa adanya otomatis. Dan hibah dalam perspektif hukum adat. Dalam hukum adat, hibah sering dikenal dengan istilah pemberian tanah kepada anak atau kerabat sebagai tanda kasih atau sebagai bekal hidup. Namun, cara dan bentuk hibah adat berbeda di setiap daerah. Pertama, di Jawa Barat disebut wekas atau wasiat hidup, sedangkan di Bali itu disebut ngayah. Di Minangkabau itu sering dilakukan dalam bentuk hibah pusako tinggi dengan persetujuan kaum. Meskipun bersifat adat, hibah adat tetap harus dicatat dan bisa ditingkatkan
diputuskan menjadi akta PPAT agar diakui oleh hukum negara. Dan kita masuk ke contoh kasus hibah tanah. Di sini tuh ada contoh kasus hibah tanah itu pertama seorang ayah yang menghibahkan sebidang tanah kepada anaknya yang kita bisa sebut namanya Rina sebagai hadiah pernikahan. Tanah tersebut bersifat hak milik dan seorang bapak dan Rina membuat akta hibah di PPAT dan mendaftarkannya ke BPN. Setelah proses selesai, sertifikat terbit atas nama Rina. Analisis hukumnya itu hibah dilakukan secara sah karena memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab yang halal. Hibah tidak dapat ditarik kembali oleh pemilik, dan setelah terdaftar di BPN, hak milik beralih secara sempurna pada Rina. Dan di sini karena kita sudah sampai di akhir, aku punya penutup dan kesimpulannya, yaitu hibah tanah dalam hukum agraria merupakan salah satu mekanisme legal peralihan hak atas tanah yang diatur dengan ketat untuk menjamin kepastian hukum. Inti dari hibah itulah pemberian sukarela tanpa adanya imbalan yang dilakukan semasa hidup dan dituangkan dalam akte otentik PPAT. Pentingnya pengaturan hibah dalam hukum agraria antara lain yaitu pertama, untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah. Yang kedua, untuk menghindari sengketa waris di kemudian hari. Yang ketiga itu tuh untuk melindungi hak-hak menerima hibah. 4 itu menjaga tertib administrasi pertahanan nasional. Dan kesimpulannya yang saya ambil yaitu hibah tanah itu bukan sekedar tindakan moral ya guys atau kekeluargaan, tetapi juga merupakan perbuatan hukum agraria yang berdampak yuridis yang kuat. Oleh karena itu, setiap hibah harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum agar sah, memiliki kekuatan hukum tetap, dan diakui oleh negara. Oke. Sekian dari saya, Ibu Dian. Maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau salah, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Livia Ivana Matasya Manwang izin pamit. Terima kasih.